Di sini saya akan menjelaskan awal mula kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah gabungan dari dua kerajaan kembar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa dan kerajaan Talo awalnya keduanya merupakan kerajaan yang berdiri terpisah. Sekitar awal abad ke-16, keduanya kerajaan ini memutuskan untuk bersatu dalam sebuah konfederasi demi memperkuat posisi politik dan militernya di wilayah Sulawesi Selatan. Penyatuan ini sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Di bawah kepemimpinan raja terkenal seperti Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin, kerajaan ini menjadi kekuatan besar di Nusantara, terutama sebagai pusat perdagangan maritim. Habis itu, lokasi awal kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berpusat di wilayah Makassar, tepatnya di daerah yang sekarang menjadi bagian dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lokasi strategis ini berada di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, dekat Selat Makassar, menjadikan pusat perdagangan yang penting karena akses langsung ke jalur pelayaran internasional. Kondisi sosial kerajaan Goa Talo. Masyarakat kerajaan Goa Talo cukup majemuk dan kosmopolitan, terutama setelah menjadi pusat perdagangan. Terdapat campuran antara penduduk lokal atau Bugis Makassar dengan perdagangan dari Maluku, Jawa, Melayu, Cina, bahkan Portugis dan Belanda. Setelah masuk ke Islam pada abad ke-17, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Struktur sosialnya terbagi dalam beberapa golongan. Yang pertama itu kaum bangsawan atau aristokrat, androng guru atau karaeng. Yang kedua itu kaum ulama atau setelah Islam masuk. Yang ketiga itu kaum pedagang. Yang keempat, rakyat biasanya atau petani dan nelayan. Kerajaan Goa Talo juga dikenal karena hukum adat yang kuat yang disebut Pangadangkang. Sekian yang saya menjelaskan tentang itu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dalam sejarah Goa Talo. Yang pertama itu ada di kondisi politik Goa Talo, yang kedua ada di kondisi ekonomi Goa Talo, yang ketiga apa saja raja-raja di Goa Talo. Yang materi pertama, kerajaan Goa Talo dan awalnya adalah 2 kerajaan terpisah, namun kemudian bersatu menjadi kekuatan besar di Sulawesi Selatan pada abad ke-18. Setelah persatuan, Goa Talo dikenal sebagai kerajaan kembar dan menjadi pusat kekuasaan politik di wilayah timur Indonesia. Goa lebih berperan dalam militer, sementara Talo adalah urusan administrasi dan keagamaan. Pemerintahan bersifat monarki dan dipimpin oleh raja bergelar sultan setelah masuk ke Islam. Memiliki struktur pemerintah yang terorganisasi, termasuk jabatan seperti Tumai Lalang atau Perdana Menteri, mengembangkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kesultanan Malaka dan kerajaan-kerajaan di Maluku. Dan materi kedua itu ada kondisi ekonomi Goa Talo. Goa Talo memiliki ekonomi yang kuat didukung oleh perdagangan maritim dan pelabuhan yang strategis. Pelabuhan Makassar menjadi pusat perdagangan internasional, dikunjungi pedagang dari Arab, India, Tiongkok, Portugis, dan Belanda. Ekonomi berbasis ekspor rempah-rempah, hasil pertanian,
dan barang-barang kerajinan. Sistem pajak dan bea masuk diberlakukan untuk perdagangan asing. Masyarakat juga menggantungkan hidup dari pertanian, perikanan, dan hasil hutan. Dan yang ketiga, apa saja raja-raja yang ada di Goa Talo? Beberapa raja terkenal dari Goa Talo antara lain Karaeng Tuni Palangga Ulaweng atau memerintah dari 1546 sampai 1565. Dia mengembangkan militer dan memperluas wilayah. Yang kedua ada Karaeng Tunjalo, Raja Talo yang memegang peranan paling penting dalam penyebaran Islam. Yang ketiga ada Sultan Alauddin. Dia memerintah dari 1591 sampai 1639. Raja Goa Talo pertama yang memeluk Islam pada tahun 1605. Memperkuat struktur kerajaan dan hubungan dagang. Yang terakhir ada Sultan Hasanuddin. Dia memerintah pada tahun 1653 sampai 1669. Raja paling terkenal gigih melawan VOC Belanda dalam Perang Makassar, dijuluki ayam jantan dari timur. Sekian materi yang saya sampai sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lesres Mitasi Cipinem dari kelas 10 6. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Goa Talo, runtuhnya Kerajaan Goa Talo, peninggalan-peninggalan Kerajaan Goa Talo, serta baju adat Goa Talo. Yang pertama, masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo mencapai kejayaannya pada abad ke-16 hingga ke-17 dengan kekuatan armada laut yang besar dan wilayah yang luas, mencakup sebagian besar Sulawesi Selatan. Goa juga terlibat dalam perdagangan internasional dengan Eropa dan Cina, serta memiliki sistem pemerintahan yang kuat dengan raja yang berkuasa mutlak. Goa Talo menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Yang kedua ada runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Keruntuhan Kerajaan Goa Talo dimulai setelah Perang Panjang dengan Belanda yang berakhir dengan Perjanjian Bongaya 1667. Setelah itu, Goa kehilangan banyak kedaulatan dan wilayah. Kolonialisasi Belanda semakin mengurangi kekuatan Goa, dan persaingan internal di kerajaan juga berkontribusi pada kemundurannya. Lalu selanjutnya kita akan membahas peninggalan-peninggalan Kerajaan Goa Talo. Peninggalan Kerajaan Goa Talo termasuk Benteng Rotterdam yang dibangun pada abad ke-17 dan kini menjadi simbol sejarah. Masjid-masjid peninggalan kerajaan seperti Masjid Al-Markas, Al-Islami juga mencerminkan pengaruh Islam. Selain itu, artefak seperti alat perang, perhiasan, dan kerajinan tangan juga menjadi bagian dari warisan budaya Goa. Yang terakhir ada baju adat Goa Talo. Baju adat Goa Talo digunakan dalam acara adat dan resmi. Pakaian pria biasanya terbuat dari sutra dilengkapi dengan sarung dan topi tradisional, sedangkan wanita memakai kebaya tradisional dengan kain sarung dan perhiasan emas. Aksesoris seperti kalung, gelang, dan cincin menunjukkan status sosial dan kedudukan dalam masyarakat. Baju adat ini mencerminkan kekayaan budaya dan kemegahan kerajaan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.